Halo para penjelajah pengetahuan, selamat datang kembali di saluran kami. Kita semua pasti akrab dengan adegan dramatis di film fiksi ilmiah, di mana pesawat ruang angkasa meledak dengan suara menggelegar yang menghancurkan. Pemandangan yang spektakuler, bukan? Tapi, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apakah itu benar-benar mungkin terjadi di luar angkasa yang luas dan hampa? Jawabannya, secara ilmiah, adalah tidak sama sekali. Dan hari ini, kita akan mengupas tuntas alasan mendalam di balik kesunyian absolut alam semesta. Ini adalah salah satu konsep paling fundamental namun juga paling menakjubkan dalam fisika. Jadi, untuk memahami mengapa luar angkasa sangat hening, kita perlu kembali ke dasar-dasarnya. Apa itu suara? Sederhananya, suara adalah getaran. Saat saya berbicara sekarang, pita suara saya bergetar. Getaran ini kemudian mendorong molekul-molekul udara di sekitar mulut saya, membuat mereka ikut bergetar. Molekul yang bergetar ini lalu menabrak molekul di sebelahnya, memindahkannya. Dan begitu seterusnya, menciptakan efek domino getaran yang merambat ke segala arah. Proses inilah yang kita kenal sebagai gelombang suara. Nah, bagian terpentingnya adalah, gelombang suara adalah gelombang mekanik. Artinya, ia mutlak membutuhkan medium atau perantara untuk bisa merambat. Di bumi, medium utama kita adalah udara. Tapi suara juga bisa merambat melalui air. Itulah sebabnya Anda bisa mendengar suara saat berenang, atau bahkan melalui benda padat seperti dinding atau meja. Selama ada partikel yang bisa digetarkan, suara bisa melakukan perjalanannya. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke panggung utama, luar angkasa. Definisi dari luar angkasa itu sendiri adalah ruang hampa atau vakum yang nyaris sempurna. Ini berarti, di antara planet dan bintang-bintang, hampir tidak ada materi sama sekali. Kepadatan partikel di sana sangat-sangat rendah, hanya beberapa atom per meter kubik. Sangat berbeda jauh dengan triliunan molekul di udara yang kita hirup setiap hari di bumi. Jadi, bayangkan skenario ini, Anda berada di luar angkasa tanpa helm, dan Anda mencoba berteriak sekuat tenaga. Pita suara Anda akan bergetar? Tentu saja. Tetapi, tidak ada partikel udara di depan mulut Anda untuk menerima dan meneruskan getaran tersebut. Tidak ada medium sama sekali. Ini seperti mencoba berenang tanpa air. Anda bisa menggerakkan tangan dan kaki, tapi Anda tidak akan kemana-mana. Tanpa partikel yang bertindak sebagai jembatan bagi gelombang suara. Getaran dari teriakan Anda tidak memiliki cara untuk mencapai telinga orang lain, atau bahkan telinga Anda sendiri. Getaran itu hanya akan mati di sumbernya. Inilah mengapa adegan ledakan spektakuler dengan suara menggelegar di film seperti Star Wars atau Guardians of the Galaxy. Meskipun secara sinematik sangat menghibur dan keren, secara ilmiah adalah sebuah mitos besar. Jika sebuah asteroid raksasa menabrak stasiun luar angkasa, ledakan itu akan terjadi dalam keheningan total yang mutlak. Anda akan melihat kilatan cahaya yang sangat terang. Serpihan-serpihan yang terlontar ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Tapi tidak akan ada suara dentuman, desisan, atau ledakan sedikit pun. Getaran dari ledakan tersebut tidak memiliki medium untuk merambat dan sampai ke telinga. Anda, ini adalah pemandangan yang mungkin akan terasa sangat aneh dan tidak wajar bagi kita yang terbiasa dengan suara di setiap kejadian. Ledakan diam adalah realitas fisika di luar angkasa. Lalu, ini memunculkan pertanyaan yang sangat logis. Jika luar angkasa begitu sunyi, bagaimana para astronot bisa berkomunikasi satu sama lain saat mereka melakukan spacewalk di luar stasiun luar angkasa internasional? Atau, bagaimana mereka bisa berbicara dengan pusat kendali misi di bumi yang jaraknya ribuan kilometer? Jawabannya terletak pada penggunaan jenis gelombang yang sama sekali berbeda, gelombang radio. Gelombang radio adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik. Sama seperti cahaya yang kita lihat, gelombang mikro yang kita gunakan untuk memanaskan makanan. Atau sinar, keajaiban dari gelombang elektromagnetik adalah mereka tidak memerlukan medium untuk merambat. Mereka dapat melesat melintasi ruang hampa dengan kecepatan cahaya, yang merupakan kecepatan tercepat di alam semesta. Inilah cara kerjanya. Di dalam helm astronot, terdapat mikrofon yang menangkap gelombang suara dari ucapan mereka. Perangkat elektronik kemudian mengubah gelombang suara mekanik ini menjadi sinyal gelombang radio elektromagnetik. Sinyal ini dipancarkan melalui antena,
melintasi ruang hampa. Dan diterima oleh helm astronot lain atau oleh antena di stasiun luar angkasa dan di bumi. Di sisi penerima, perangkat akan mengubah kembali sinyal gelombang radio tersebut menjadi gelombang suara yang dapat didengar melalui speaker di dalam helm. Jadi, seluruh komunikasi terjadi berkat teknologi radio, bukan karena suara merambat secara alami. Mereka pada dasarnya menciptakan gelembung udara buatan di dalam pakaian dan helm mereka di mana suara bisa ada. Dan menggunakan radio untuk menjembatani kesunyian di antara mereka. Jadi, kesimpulannya sangat jelas dan tegas. Di luar angkasa, hukum fisika menegaskan bahwa tanpa medium, tidak ada getaran yang bisa merambat. Dan tanpa getaran, tidak akan ada suara. Keheningan di sana bukanlah keheningan yang tenang seperti malam hari di pedesaan, di mana Anda masih bisa mendengar suara jangkrik atau angin sepoi-sepoi. Ini adalah ketiadaan suara yang absolut, sebuah konsep yang sulit untuk kita bayangkan sepenuhnya di bumi, di mana kita selalu dikelilingi oleh suara. Fakta ini sungguh menakjubkan dan terus mengingatkan kita akan keajaiban serta misteri alam semesta yang luas. Bagaimana menurut Anda? Menarik sekali, bukan? Apakah Anda ingin kami menjelaskan bagaimana suara bisa terdengar di planet lain yang memiliki atmosfer seperti Mars atau Jupiter? Dan seperti apa suaranya? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda menikmati video ini, berlangganan saluran kami. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video sains menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.